Ya, baik kita mulai ya untuk pertemuan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pembahasan pada materi sebelumnya, yaitu tentang penggunaan objek input-output menggunakan aplikasi C++ yang kemarin sudah disampaikan. Ini sambil menunggu yang lainnya. Untuk linknya sudah di-share di grup. Tinggal kita menunggu yang sudah hadir. Oke, silahkan masuk Mas Zainal Abidin. Oke, suaranya bisa didengar Mas Zainal. Halo Mas Zainal, suaranya bagaimana? Sudah bisa. Yang lainnya mana ini Mas Zainal? Masih Mas Zainal yang baru masuk satu ini. Mas Alvan sudah masuk. Kalau dilihat dari kehadiran yang sudah hadir tadi ada Mas Wahyu Saputra, Mas Arvin Adi Budiarto, Muhammad Tri Ramadan, Ahmad Alvan Yuna, dan Irfan Asca Arosid. Tuh, yang lainnya mana ini baru 2. Di Siaka tadi sudah ada 5. Kalau di sini baru 3. Yang 2 lagi belum. Kita tunggu dulu. Mas Wahyu Saputra. Oke. Ini masih 2 lagi. Kita tunggu ya. Oke, Mas Wahyu Saputra, Mas Alvan, Mas Irfan, Zainal Abidin. Oke, sudah masuk 4. Satu lagi. Belum masuk. Nah, untuk hari ini yang sudah masuk, tadi. Ya, Pak. Ini yang tadi masuk mana ya? Enggak kelihatan lagi. Mana tadi? Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, baru 4. Oke deh, kita next dulu. Kita close dulu aja deh chatnya. Oke ya, jadi hari ini saya share dulu untuk daftar yang sudah mengirim, yang tadi sudah mengirim lewat WA, ini baru 2, yaitu Mas Niko sama Mas Irfan. Yang lainnya sudah jadi belum? Sudah, Pak. Sudah? Saya ngirim lewat email, Pak. Oh gitu. Oh. Iya. Nggak konfirmasi Kan dulu. katanya kemarin ngirimnya lewat email, Pak. Nah, tadinya lewat email. Nah, terus ditawarkan lewat WA. Iya Pak, lebih gampang, lebih mudah WA. Tapi nanti nggak apa-apa, saya cek nanti. Itu Mas Wahyu ya yang ngirim ke email ya. Yang lainnya juga sama ngirim ke email atau kemana? Saya, Pak. Selain Mas Wahyu siapa lagi? Yang mengirim ke lewat email?
Selain Mas Wahyu Saya siapa ke lagi? email. Mas siapa Saya. tadi? Mas Muammar. Wah, Oke. Amar. Ke email ya. Oke, nah dari yang sudah masuk rata-rata yang dikerjakan yaitu job 1 sampai dengan job 4 ya. Job 5, ada yang Pak. sudah jadi job 5? Error, Pak. Error ya? Error terus, Pak. Semuanya? Iya. Error semuanya? Kalau 1 Kodenya ada yang error. sampai 5 oke, nggak ada Error masalah semua. gitu ya. Iya, sampai Saya ntar ini ada yang masuk lagi. Satu lagi yang masuk mana? 1, 2, 3, 4. Arvin. Bentar ya. Oke, kita lanjut lagi. Jadi tadi yang sudah mengirim lewat WA ada 2, yaitu Mas Niko Tri dan Mas Irfan. Nah, dari pembahasan job 1 sampai dengan job 4, saya kira nggak ada masalah tentang penggunaan masing-masing aplikasi, input dan output yang kemarin sudah ditampilkan di awal ya. Jadi yang kemarin job 1, pembahasan tentang fungsi penggunaan put, kemudian job 2, kalau put kemarin kan untuk menampilkan nama pertama, nama kedua. Nah, kemudian mana lagi yang sudah masuk? Ada lagi yang sudah masuk, bentar kita tunggu lagi. Tadi ada tambahan baru yang masuk, mana lagi nih? Oke, Niko. Nah, yang pertama menampilkan nama 1, nama kedua. Ini punyanya Mas, siapa ini? Mas Irfan ya, Mas Irfan. Nah, kemudian yang kedua ini adalah tentang penggunaan get. Penggunaan get-nya ini adalah digunakan untuk menampilkan huruf sembarang. Hasilnya misalkan yang diketikkan huruf K, maka ditampilkan huruf yang diketik tadi adalah huruf K. Itu yang ketiga. Yang ketiga adalah penggunaan getche. Getche ini adalah untuk menampilkan kurang lebih sama ya, cuman beda penggunaan perintah getche sama get. Nah, berikutnya adalah yang keempat, yaitu tentang perintah mencari nilai terbesar. Perintah yang keempat ini mencari nilai terbesar dari 10 nilai yang sudah diinputkan melalui integer dari 45, 34, dan lain sebagainya. Dari data yang masuk, mana data yang paling tinggi. Nah, dari pencarian data, nilai maksimal, ini yang muncul dari sekian data adalah 76. Nah, yang muncul paling tinggi dari 10 data tadi adalah 76. Nah, yang kelima adalah menginputkan data suhu. Error semua ya. Ada yang jadi enggak dari sekian yang sudah membuat? Yang sudah jadi istimewa berarti. Mana Mas Alvan? Sudah jadi Mas? Belum, Pak. Mas Muammar? Jadi? Error sih, Pak. Jadi error ya? Ya, error. Oke deh. Tadi juga saya sekilas mencoba, kemudian baru saya cek hasilnya sama Pak Haris tadi juga. Saya kan tadi banyak, kemarin ada yang WA. Yang nomor 5 dicoba masih banyak yang error. Kemudian tadi saya konsultasikan ke Pak Haris juga, kan Pak Haris yang semester lalu mengajar algoritma ya, logika algoritma. Nah, tapi belum ketemu, nanti coba tak cek kembali untuk job 5. Nah, pada kali ini
kita coba lihat dulu ya. Kita coba lihat dulu pada materi selanjutnya. Tugas berikutnya ini adalah masih berkaitan dengan job 1 sampai dengan job 4. Kalau kemarin sudah menginputkan data suhu tapi masih error. Nah, pada tugas praktek berikutnya di sana yaitu diminta memodifikasi program yang keempat tadi. Di layar monitor kelihatan. Diminta memodifikasi. Kelihatan enggak di monitornya? Di monitor LPDF. masih di tes PC, Pak. Oke. Saya share lagi. Sudah ya di file PDF yang kemarin. Nah, di Sudah, Pak. tugas praktek berikutnya ini adalah diminta memodifikasi dari program yang keempat tadi. Keempat tadi adalah tentang bagaimana mencari nilai maksimalnya. Mencari nilai maksimal, kemudian ketika sudah diinputkan 10 data dengan nilai yang berbeda, kemudian berapakah nilai maksimal yang sudah ada dari 10 data tadi. Muncul tadi adalah 76. Dengan perintah masing-masing seperti ini tadi. Ada lagi yang masuk? Oke. Nah, kalau nanti tugasnya diminta menentukan bilangan terkecil, kira-kira bisa enggak ya? Kalau tadi adalah mencari nilai terbesarnya, muncul 76. Nah, nanti dibalik. Kira-kira kalau misalkan membuat nilai bilangan yang 10 tadi, menampilkan yang paling kecil nanti kira-kira. Bisa? Kalau tadi nilai maksimalnya, nah tugas prakteknya adalah mencari nilai terkecilnya, minimalnya. Nanti dicoba. Kalau tadi max munculnya 76, nah nanti silahkan dikerjakan tugas prakteknya bagaimana mencari nilai terendah dari 10 data yang ada. Gitu, bisa dipahami? Ya. Mencari Bisa. nilai terendahnya gitu ya. Kalau tadi kan berhasil tuh. Berhasil mengerjakan 10 data yang masuk, yang ditulis dengan beda-beda. Kemudian diminta mencari tertingginya, oke, berhasil. Sudah di print screen hasilnya sudah muncul. Nah, nanti coba kalau rumus min-nya nanti bagaimana? Berhasil apa tidak? Nanti silahkan dicoba, dipraktekkan. Nah, kemudian juga nanti berikutnya adalah diminta menampilkan jumlah hari dalam 1 tahun. Nah, tugasnya ini yaitu diminta membuat program menampilkan jumlah hari dalam 1 tahun dengan datanya adalah mulai dari jumlah underscore hari kurung buka 12. Nah, di sana nanti ada berisi isinya ada 31, ada 28, ada 31. Nah, ini berdasarkan bulan. Gitu ya. Nah, diminta menampilkan jumlah hari dalam 1 tahun. Jumlah hari berarti dalam 1 tahun berarti kan dijumlahkan semua data ini berarti ya. Di total gitu ya. Di total. Nah, berarti nanti tugasnya adalah diminta membuat program menghitung jumlah total sebenarnya. Total dari jumlah hari yang biasa kita ketahui, Januari adalah 31, Februari 28, dan seterusnya. Nanti hasil yang muncul adalah berapa? 1 tahun. Berapa, Mas? Kira-kira setahun itu. 300. Total berapa? 300? 50 berapa ya? Berapa? 50. 56.
tahun ya 356 kurang lebihnya nanti. Nah, maka tugasnya nanti adalah diminta membuat latihan dengan mencari bilangan terendah. Jadi nanti bikin 2 lagi ya. Bikin 2 lagi, mencari bilangan terendah dari 10 data yang ada di job 4-nya tadi, dan diminta menghitung jumlah hari dalam 1 tahun, seperti yang ada pada tugas praktek yang keempat. Seperti itu. Oke, nanti dicoba ya, jadi mencari penjumlahan dari sekian data. Nanti ditanggatik, jumlahnya nanti ada berapa nilainya. Nah, nanti juga sebenarnya tugasnya kalau untuk kali ini adalah diminta merekam hasil dari tugasnya dalam bentuk file video. Dulu sudah pernah belum? Saya contohkan tentang cara melakukan recording di monitor. Sudah ada yang pernah belum? Belum, Pak. Belum pernah. Atau mungkin dulu di SMA pernah menggunakan aplikasi Camtasia Studio gitu? Nggak pernah, Pak. Belum pernah? Pernah. Wah, Belum pernah. Tadinya mau Aplikasi perekam layar, Pak ya? kira-kira ada yang tahu nggak aplikasi yang pernah digunakan di PC yang digunakan untuk melakukan aktivitas recording di monitor? Ada yang pernah? Ada. Pakainya apa? Belum, Pak. Yang sudah pernah pakainya apa? OBS, Pak. Ingat. OBS Studio. Apa? OBS Studio, Pak. UPS. OBS. Perekam layar. OBS. Iya, OBS Studio. Oh, OBS Studio ya. Oke, ya itu Iya. hampir sama dengan Camtasia Studio ya. Jadi aktivitas merekam atau recording di monitor masing-masing. Gitu. Nah, kalau tugasnya tadi diminta capture, iso kabeh. Nah, tugasnya nanti adalah diminta membuat hasil tugas prakteknya A dan B ini dalam bentuk rekaman video. Nah, kalau yang paling gampang adalah download Camtasia Studio. Download Camtasia Studio, nanti tahapan per tahapan direkam. Nah, hasilnya nanti dikumpulkan dalam bentuk MP4. Kira-kira seperti itu. Bisa enggak? Videonya Kalau dipisah kita apa jadi satu, Pak? merekam. Kenapa? Videonya dipisah apa jadi satu nanti? Yang A dan B. Iya. Dipisah boleh, jadikan satu boleh. Iya. Bebas. Kira-kira enak mana? Dipisah atau jadikan satu? Mana? Enak yang dipisah atau yang dicampur? Nek dibungkus ya kuai dipisah ya. Nah, bebas sih. Nanti kalau misalkan waktunya kan yang pertama oke, nggak ada masalah untuk mulainya dari mulai menjalankan ya. Jadi tutorial membuat program untuk menentukan bilangan terkecil dan membuat program untuk menjumlah hari dalam 1 tahun. Jadi dibuatkan dalam satu video aja. Dibuat dalam bentuk satu video. Nah, nanti video yang sudah Anda buat Harum kok tanya password ya, Pak? Hah? Password yang mana? Password buat masuk Zoom. Enggak pakai, Pak. Mana yang passwordnya ini nggak ada passwordnya kayak ya? Pakai link, Pak ya? Tanya password ya, Harum ya? Hah? Ada passwordnya nggak? Nggak ada tau? Enggak ada, Pak. Saya sih nggak ada, Pak. Saya langsung masuk tadi. Langsung kan diklik langsung masuk. Oh, Buka lewat PC, Bo. malah gue password lagi. Nah, buka lewat PC, password. Oh ya. Di pojok 2L4FUB itu. Bentar. Ini kalau cek passwordnya di mana ya? Cek password. Bentar ya, bentar. Ini kita stop dulu sih. Cek passwordnya. Kalau cek password, mana? Oh ini ya, 2L4 FUB. Di monitor kelihatan enggak?
L4 FUB. Kelihatan. Iya. Passwordnya itu. Oke. Sudah masuk? 2L4 FUB. Kalau yang lainnya pakainya apa? Zoom atau pakai Jitsi? Zoom. Pak Eko ngajar kelas ini juga Zoom, enggak? Mbak. Pakai Zoom juga ya? Pakainya Zoom. Zoom sama live YouTube, Pak. Sama StreamYard itu ya kemarin ya. Nah, kalau pakai Jitsi sudah pernah belum? Belum ada yang pakai Pakai Jitsi. Microsoft Teams enak, Pak. Oh gitu. Kalau rekomendasinya dari Stekom kemarin kan pertama pakai StreamYard, kemudian yang berikutnya pakai Zoom. Nah, yang berikutnya ini ada aplikasi yang gabungan dari StreamYard sama Zoom gitu, namanya Jitsi. Nah, Jitsi itu juga bagus, kameranya luwe padang kalau nggak salah. Kameranya lebih jernih yang Jitsi. Juga sama kombinasi antara Zoom dengan StreamYard. Tapi nanti lain kali kita coba pakai Jitsi ya, pakai Jitsi. Nah, saya share lagi yang tadi ya untuk tugasnya. Tugasnya tadi adalah diminta memodifikasi program 4 tadi. Kalau program 4 adalah menampilkan bilangan terbesar, hasilnya tadi adalah 76 terbesar. Nah, tugas prakteknya nanti adalah diminta menampilkan bilangan terkecilnya di balik. Dan yang kedua, tugasnya nanti adalah diminta membuat program menampilkan jumlah hari dalam 1 tahun. Ada 31, ada 28, dan seterusnya nanti ditampilkan jumlahnya. Dalam setahun itu ada berapa. Nah, kalau untuk teknik pengumpulannya, kalau kemarin adalah print screen, tempelkan di MS Word, dikumpulkan melalui email ataupun melalui WA. Nah, pada kali ini nanti latihan mencoba membuat hasil prakteknya ini dalam bentuk video atau direkam. Direkam, latihan. Jadi tugasnya nanti adalah latihan membuat tutorial menampilkan bilangan terkecil dengan aplikasi DOSBox atau Turbo C++ dalam bentuk video tutorial. Nah, seperti kalau kita lihat di YouTube itu ya, kalau di YouTube kan itu kita lihat seperti praktek gitu di monitornya jalan sendiri atau merekam aktivitas yang dilakukan oleh si usernya atau penggunanya. Nah, aplikasi yang bisa digunakan adalah ada OBS, ada Camtasia Studio. Kalau di Google banyak Camtasia Studio. Atau download dulu. Kalau tidak bisa download, besok bisa ke kampus. Saya besok di kampus. Boleh main ke kampus, nanti ngopi Camtasia Studio-nya juga boleh, nggak apa-apa. Nanti sambil latihan membuat rekaman. Itu. Nah, hasil rekamannya nanti diupload di YouTube masing-masing. Nanti saya dikirimi linknya, hasil tutorialnya, semaksimalnya, sejadinya. Gitu. Siap ya? Nah, nanti kan kalau misalkan videomu banyak viewernya, banyak yang nge-like dan subscribe, siapa tahu jadi YouTuber. Lumayan. Untuk sampingan juga. Gitu. Tapi itu yang diinginkan. Tapi kalau misalkan nanti sampai dengan hari-hanya belum bisa melakukan aktivitas recording, ya alternatif terakhirnya ya sama seperti yang kemarin, di capture seperti kemarin, print screen. Gitu. Jadi kalau misalkan, wah ini nggak jadi-jadi nih, direkam malah mumet gini. Karena memang belum pernah ya, belum pernah, kadang-kadang kan masih bingung. Kalau Camtasia
merekamnya nanti pakainya F9 untuk memulai, F10 untuk mengakhiri rekaman. Kemudian nanti bisa diedit, ditambahi judul, kemudian ditambahi transisi, ditambahi audio, dan lain sebagainya, disimpan dalam tipe MP4. Diproduce dalam tipe MP4, terus diupload di channel masing-masing, kemudian nanti linknya dikirimkan ke saya. Itu opsi yang bagus, yang pertama. Opsi yang kedua, hasil dari prakteknya di print screen seperti kemarin. Kemudian dikumpulkan di WA ataupun email. Nah, nanti kalau yang sudah mengirimkan ke email, kalau bisa dikonfirmasikan. Gitu ya, kadang-kadang kan saya juga ngecek emailnya pas mau membuat laporan mingguan ataupun ada hal-hal tertentu. Jadi kalau tidak ada konfirmasi ya saya jarang ngecek. Nanti yang sudah ngirim ke email konfirmasi, Pak, saya sudah ngirim ke email tanggal sekian, jam sekian gitu, dikonfirmasikan lagi supaya saya juga bisa mengecek. Kalau tadi yang saya lihat di grup dua tuh tadi yang di grup kelas 2019 tadi baru 2. Tak kirain mana ini yang lainnya? Kok baru 2 toh? Ternyata sudah pada ngirim ke email. Gitu. Untuk tugasnya sudah dibahas ya. Yang belum disusulkan boleh nggak, Pak? Yang kemarin belum dikumpulkan? Disusulkan kalian boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Wes pokoknya santai. Dinikmati. Yang penting konfirmasi ya. Pak, saya sudah mengumpulkan. Ya, Oke, tugasnya yang kali ini bisa dipahami ada 2 tugas saja. Tapi nanti diminta kalau bisa direkam tutorialnya. Tapi kalau misalkan terpaksa darurat tidak ada yang download tidak jadi ya pakai yang print screen aja nggak apa-apa. Tapi kalau bisa sambil direkam tutorialnya, nanti kan di-share di channel masing-masing. Itu akan lebih dapat nilai plusnya nanti. Oke, Mas Yainal wis ngantuk iki. Serak kuat Mas Yainal. Lakop. Oke, cukup ya untuk hari ini. Nanti sambil saya cek yang masuk ke email. Saya cek untuk hasilnya paling kurang lebih ya sama ya, Cuk. 5-nya yang error semua ya. Error. 1 sampai 4 oke, nggak ada masalah. Oke, saya kira untuk hari ini tugasnya nanti dibuka kembali. Tugas praktek 5, kemudian dikerjakan poin A dan B, dan hasil prakteknya kalau bisa direkam, kalau tidak di print screen dikumpulkan seperti biasa. Kalau yang sudah merekam, hanya mengumpulkan link channelnya aja untuk nanti supaya saya klik subscribe dulu. Gitu. Jadi yang mengumpulkan lewat link, pasti saya subscribe wes linknya. Lumayan, tambah subscribe 1 ya. Lumayan. Oke, saya kira itu cukup untuk hari ini. Jadi melanjutkan tugasnya. Sudah masuk ke siakat semua ya? Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Ada pertanyaan untuk tugasnya? Tidak ada? Pengumpulannya kapan, Pak? Aman ya? Tanggal pengumpulannya kapan, Pak? Kira-kira seminggu cukup ya? Kalau video Seminggu apa 2 minggu? 2 minggu, Pak. Seminggu. Yang lain. Tapi kalau belum jadi, perpanjangan seminggu. Ono Siap. perpanjangan ini, kalau nek bal-balan ada injury time. Injury time-nya seminggu lagi. Injury. Gitu. Mas Alvan semangat. Yes. Aku santai sih, aku semangat. Santai, Pak. Ya. Oke ya, cukup ya. Nanti silakan. Kalau misalkan butuh software, nanti bisa konfirmasi ke saya. Nanti bisa main ke kampus boleh. Gitu. Dolan-dolan. Kalau tapi nek pas ora urgent banget loh ya. Kalau pas kondisi sehat, main nggak apa-apa. Gitu. Cukup ya untuk hari ini. Kita akhiri untuk pertemuan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.